Coba saya mau tahu kebanyakan teman-teman. Nomor 2. Oke, baik teman-teman semuanya ya, ada yang masih punya hutang berarti kondisinya nomor 3 ya. Ada yang nggak punya hutang tapi kurang sehat, artinya penghasilannya masih tidak mencukupi kebutuhan dan butuh penghasilan tambahan, berarti nomor 2 gitu ya. Nah, maka tujuan kita sama-sama ya, ingin menjadi nomor 1 ya. Ingin nomor 1. Semua dari kita pasti ingin nomor 1. Kenapa? Supaya keuangan sehat, income cukup, ya, tidak memiliki hutang. Maka insya Allah malam hari ini ya, yang masih nomor 2 dan nomor 3, mudah-mudahan insya Allah segera berubah, segera ditolong oleh Allah untuk menjadi nomor 1, yaitu keuangannya sehat, income-nya cukup, ya, tidak memiliki hutang. Dan itu sudah saya rasakan ya. Saya nomor 3 pernah merasakan 2014, 2015 ya, cicilan banyak, yang nagih hutang banyak gitu ya. Kemudian beranjak ke nomor 2 dan alhamdulillah sekarang nomor 1. Dalam artian keuangan sudah sehat, ya, income cukup dan tidak memiliki hutang, itu nikmatnya luar biasa. Maka saya ingin memberikan pengalaman saya, men-sharingkan pengalaman saya bagaimana cara terlepas dari hutang riba. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang masih punya hutang riba, hutang cicilan, baik itu ke bank, ke leasing, atau ke rentenir, atau ke siapa saja, sampai detik ini, kalau boleh saya tahu berapa sih total hutang teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, saya tidak akan menyebutkan namanya, tenang aja ya. Bagi teman-teman yang masih punya hutang, punya cicilan, punya kreditan ya, di bank ataupun leasing dan sebagainya, kira-kira total hutang teman-teman sampai detik ini itu berapa? Oke, ada yang sudah nulis nih, ada yang 300, ini 300 juta berarti ya. Nah, 300 juta, ada yang 2 juta, 300 juta, 180 juta, 25 juta, hampir 100 juta, 10, ini 10 maksudnya apa nih? 10 juta, apa 10 miliar? 150 juta. Oke, siapa lagi? Ya, berapa? Total hutang ya, 60 juta, ada 8 juta, 100 juta, 500 juta, 372 juta, 25 juta, 20 juta, paling tinggi 500 juta nih hutangnya ya, paling besar. 300 juta kurang lebih sudah 2 bulan belum bisa setor. Oke, apa lagi coba? Baik ya, mulai dari yang hutangnya 2 juta sampai yang hutangnya 500 juta ada malam hari ini. Dan semuanya saya yakin, mau hutangnya 2 juta ataupun hutangnya 500 juta, sama-sama punya beban yang besar, sama-sama sengsara, sama-sama nggak nyenyak tidur. Kenapa? Karena selalu dihantui dengan hutang. Apalagi kalau cicilannya setiap bulan ya, itu lebih besar daripada gaji. Nah, maka setiap mau bayar cicilan pasti stres, pasti bingung, pasti khawatir, cemas, takut gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan dulu ya ketika terlilit hutang riba. Ya, maka teman-teman semuanya, nah, mari kita bongkar dulu nih ya, kenapa hidup kita ini sengsara. Saya mau tanya dulu nih, yang tadi punya hutang, yang masih punya cicilan, punya kredit, punya hutang, punya tanggungan, apa yang dirasa? Teman-teman, apa yang dirasa? Cemas, takut, khawatir, stres, depresi, bingung, pusing. Nah, apa coba yang dirasa teman-teman? Sengsara. Nah, coba teman-teman yang masih punya hutang sampai saat ini, hutang kredit ya, hutang riba. Nah, pusing, stres katanya ya, pusing, sengsara, bingung, stres, gelisah, stres. Apalagi nih? Khawatir, cemas, sengsara. Semua dirasa. Sempat kemarin sakit jantung. Allahu Akbar ya.
insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah, berikan kesabaran, karena sebentar lagi teman-teman akan ditolong oleh Allah. Yakinlah sebentar lagi teman-teman akan menjadi orang yang besar. Kenapa? Semakin besar ujian, maka Allah mempunyai rencana yang besar buat teman-teman semuanya. Nah, kenapa sih hidup kita sengsara? Kenapa khawatir? Kenapa cemas? Kenapa gelisah? Ternyata itu sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena riba itu haram. Kalau teman-teman ngelihat orang Islam makan babi, pasti teman-teman, kenapa tuh dia orang Islam kok makan babi? Padahal kan babi itu haram. Jadi seolah-olah babi itu ya memang sesuatu yang benar-benar haram, yang memang haram gitu. Tapi anehnya, ketika kita orang Islam melakukan riba, yang jelas-jelas riba itu lebih besar dosanya daripada makan babi, seolah-olah kita biasa saja. Padahal yuk kita sama-sama pelajari, riba ini jauh lebih haram daripada babi. Riba ini jauh lebih haram, lebih besar dosanya daripada zina. Ya, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, orang yang melakukan riba tidak akan sanggup berdiri melainkan seperti orang gila yang kerasukan setan. Nah, ini udah jelas nih, kalau orang itu melakukan riba maka dia akan stres, depresi, linglung seperti orang kerasukan setan atau seperti orang gila. Itu Allah sudah kasih tahu kisi-kisinya. Ya, bahkan di masih surat Al-Baqarah ayat 276, barang siapa yang melakukan riba, ya, akan dihancurkan, dimusnahkan hartanya. Artinya apa? Yang masih melakukan riba tidak akan pernah kaya. Mau kerja keras siang sampai malam sampai pagi tidak akan pernah kaya. Ya, kenapa? Karena janji Allah dalam Al-Baqarah ayat 276. Nah, yang lebih mengerikan Al-Baqarah ayat 279. Barang siapa tidak mau berhenti melakukan riba, masih nyicil lagi, kredit lagi, ambil leasing lagi, ya nggak mau berhenti nih, maka Allah dan Rasulnya menantang perang kepada orang tersebut. Ya Allah. Nah, ini udah final tuh. Saking besarnya dosa riba, sampai-sampai Allah menantang perang. Ya, bayangin, kita menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makan babi haram, tapi Allah nggak sampai menantang perang kepada orang yang makan babi. Tapi ini ketika kita melakukan riba, kita menantang atau Allah menantang perang kepada kita. Artinya Allah sangat membenci dengan riba. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat, dosanya riba lebih besar daripada zina. Dosanya riba ya sama dengan menzinai ibu kandung sendiri. Ya, ada lagi dalam sebuah hadis, dosa riba paling kecil itu sama dengan berzina 36 kali. Auzubillah min dzalik. Makanya jangan heran kalau kita masih hobi budayakan riba, ya, masih ngambil leasing, ngambil cicilan, ngambil kredit, maka jangan salahkan Allah kalau hidup kita sengsara seumur hidup. Auzubillah min dzalik. Ya. Maka teman-teman semuanya, saya ingin berbagi kebahagiaan. Bagaimana saya ditolong oleh Allah bisa lunas hutang lebih dari 500 juta dalam waktu 40 hari. Itu apa sih rahasianya? Nah, rahasianya yang pertama adalah melakukan amalan langit. Amalan langit ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian mendapatkan pertolongan dan keajaiban Allah. Kemudian amalan bumi atau ikhtiarnya, untuk apa? Untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi dua hal ini seperti badan manusia terdiri dari ruh dan jasad. Amalan langit itu bagaikan ruhnya, amalan bumi atau ikhtiarnya bagaikan jasadnya. Ya, ini harus wajib ada. Ruh tanpa jasad jadinya makhluk halus, bukan manusia. Sebaliknya, jasad tanpa ruh sama aja mayat atau jenazah. Ya, jadi orang yang melakukan amalan langit tapi tidak ikhtiar sama aja dia hantu ruh tanpa jasad. Sebaliknya, orang yang ikhtiar terus tanpa amalan langit seperti jasad tanpa ruh, yaitu mayit atau jenazah. Gitu ya. Nah, dua hal ini yang saya lakukan. Ya, saya mau tanya siapa yang siap, yang sungguh-sungguh
akan mengamalkan apa yang saya sampaikan, katakan saya siap. Dan semangat tuh. Siap semua ya. Bismillah. Baik, bismillah kita mulai ya. Tapi sebelum mulai coba ucapkan dalam hati, ucapkan ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah apa yang disampaikan malam hari ini oleh Coach Ojasu menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang bisa menjadi wasilah saya terbebas dari hutang riba menuju hidup kaya, berkah, bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Amalan langitnya apa aja? Nah, catat ya. Kalau nggak dicatat bisa di screenshot juga ya, biar nggak lupa. Yang pertama, ada 3 amalan langit nih. Ada 3. Amalan yang pertama yang saya lakukan sampai detik ini terus saya lakukan adalah sholawat minimal 1000 kali per hari. Sholawat 1000 kali setiap hari. Sholawatnya seperti apa? Perhatikan. Sholawatnya seperti ketika kita sedang sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lakukan itu 1000 kali. Ya. Kapan waktunya, Coach? Bebas sepanjang hari. Baik sedang masak, sedang nonton TV, ya, sedang apapun. Yang penting jangan sedang di toilet ya. Kalau di toilet boleh, tapi dalam hati. Ya, tapi saya sarankan janganlah. Ya, sepanjang hari. Nah, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya yang mudah itu pakai tasbih digital. Ya, pakai tasbih digital. Kalau nggak punya tasbih digital, nah pakai strategi dibagi 5 waktu sholat. Nah, 1000 dibagi 5 berarti 200 setiap waktu sholat. Biar lebih mudah lagi, lebih ringan lagi, dibagi lagi 100 sebelum sholat, 100 setelah sholat. Ya, jadi setiap waktu sholat ada 200 sholawat. Maka sehari udah pasti 1000. Gitu ya. Nah, jadi saya jasahkan amalan sholawat ini kepada teman-teman. Ya, barang siapa yang sholawat 1 kali saja, Allah bersholawat 10 kali. Kalau Allah bersolawat 10 kali kepada kita, berarti kita akan diberikan kemudahan, keberkahan, kekayaan, ya. Nah, bahkan teman-teman, satu-satunya doa yang tidak akan pernah tertahan oleh dosa-dosa kita hanya sholawat. Sholawat itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan yang kedua adalah zikir taubat. Kenapa ini wajib? Karena kita sudah melakukan dosa besar, yaitu dosa riba. Ketika kita melakukan dosa dan belum mohon ampun, belum diampuni sama Allah, maka setiap doa kita tertahan. Setiap doa kita tertahan oleh dosa-dosa kita. Jadi Allah bukan tidak mengabulkan doa kita, boleh jadi tertahan oleh dosa-dosa kita. Makanya amalan yang kedua adalah zikir taubat. Berapa kali? 100 kali setiap hari. Bagaimana lafaznya? Nah, perhatikan. Subhanallah wa bihamdi, 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 sambil membaca subhanallah wa bihamdi dalam hati ataupun diucapkan, sambil resapi dalam pikiran, ya Allah, saya mohon ampun atas dosa-dosa saya, terutama dosa riba saya. Ya. Nah, rasakan itu, resapi, dan yakinlah Allah pasti mengampuni kita. Subhanallah wa bihamdi 100 kali minimal sehari. Kalau lebih boleh nggak, Coach? Boleh. Ya. Nah, kalau saya biasanya lebihin, jadi 101. Yang tadi sholawat juga biasanya saya lebihin 1001. Karena Allah suka dengan yang ganjil. Ya. Kemudian amalan yang ketiga. Nah, amalan yang ketiga adalah baca surat Ali Imran ayat 26-27. Baca surat Ali Imran ayat 26-27. Nah, bagaimana bacaannya? Silakan dibuka Al-Qur'annya atau di TikTok saya ada. Saya sudah bikinkan di video paling atas sebelah kanan. Sudah saya sematkan.
Atau di YouTube juga banyak ya, tinggal tulis aja surat Ali Imran ayat 26 27, nanti banyak tuh keluar. Nanti tinggal dengarkan, disimak, diresapi, kalau bisa resapi maknanya. Berapa kali sehari bebas ya, semakin banyak semakin bagus. Bun, amalin, Bun. Nah, jadi kalau yang ini tidak targetkan berapa, tapi minimal sekali, tapi semakin banyak semakin bagus ya. Oke, nah ini 3 amalannya ya. 3 amalan ini ya, siapa yang siap mengamalkan mulai malam hari ini atau mulai besok, katakan saya siap, 100 insyaallah. kali surat Al-Imran yang bisa baca itu kan. Siap kon, insyaallah sudah berjalan, mudah-mudahan lebih baik lagi, istiqomah ya Allah. Yang bilang saya siap, saya doakan mudah-mudahan ini menjadi amalan yang mendatangkan pertolongan Allah. Amin ya Allah. Mendatangkan keajaiban Allah. Mendatangkan ridhonya Allah. Amin. Sehingga apapun masalah teman-teman akan diberikan jalan keluar. Apapun masalah teman-teman akan diberikan kemudahan. Semua cita-cita, semua impian, insya Allah dengan mengamalkan amalan langit ini, insya Allah akan menjadi pembuka berbagai rezeki, insya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu amalan langitnya teman-teman. Nah sekarang bagaimana dengan amalan buminya atau ikhtiarnya ya? Meskipun kita sudah melakukan amalan, tetap wajib kita melakukan ikhtiar, karena uang nggak mungkin langsung datang dari langit ya. Bahkan sekelas Rasulullah SAW dan para sahabat yang benar-benar dicintai oleh Allah, tetap mereka melakukan namanya sunatullah, melakukan ikhtiar, sehingga Allah membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya kepada mereka-mereka semuanya ya. Nah teman-teman, amalan langitnya apa? Yaitu memulai bisnis sesuai syariah, mulai belajar jualan, mulai berdagang, mulai berbisnis, mulai bermitra dengan perusahaan yang syariah. Nah itu salah satu amalan langit, amalan buminya atau ikhtiarnya. Coach, kenapa contohnya enggak bekerja, enggak menjadi karyawan? Karena jadi karyawan itu gajinya terbatas ya, dibatasi oleh gaji bulanan. Sedangkan kalau kita bisnis itu potensi penghasilannya tidak terbatas. Bahkan Allah sendiri ya, yang dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perniagaan, di perbisnisan, di perdagangan. Jadi 9 dari 10 pintu rezeki. Nah, berarti sisanya 1 untuk yang kerja, untuk yang jadi karyawan. Makanya kalau karyawan gajinya misalkan 12 juta sebulan, kelihatannya besar, tapi ya sepanjang tahun segitu terus ya. Tapi kalau pebisnis bisa bulan ini mungkin 5 juta penghasilannya, bulan depannya bisa 30 juta, bulan depannya lagi bisa 1 miliar, bisa 2 miliar, bisa 10 miliar ya. Sampai tak terbatas teman-teman. Ya itulah kelebihan kita menjadi seorang pebisnis. Makanya kalau teman-teman mau ya hidupnya berubah, hidupnya menjadi kaya raya dan berlimpah, bermanfaat bagi banyak orang, maka harus memulai belajar bisnis sesuai syariah ya. Dan pastikan bisnisnya legal dan halal gitu ya. Legal secara negara, karena kita hidup di Indonesia ini ada aturan mainnya, ada hukumnya ya. Jadi jangan bisnis secara ilegal. Kemudian harus halal produknya, juga halal sistemnya gitu. Maka teman-teman semuanya, ketika kita mau memulai bisnis ya, kita harus paham dulu ada syarat-syarat bisnis itu dikatakan syariah ya, termasuk syariah, berkarakter syariah. Apa syaratnya ya? Ada 5 hal yang harus diperhatikan ketika kita mulai berbisnis, bisnis apapun ya, mau bisnis bakso, bisnis mie ayam, bisnis apapun ya. Nah, harus sesuai dengan aturan yang sudah dikaji oleh Kementerian Agama ya.
atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, ada 5 syarat bisnis itu dikatakan syariah. Syarat yang pertama, nanti bisa di screenshot ya, atau dicatat boleh. Syarat pertama bisnis dikatakan syariah adalah 1, bebas riba. Contohnya gimana coach bebas riba ini? Nah, yang paling simpel adalah kita memulai bisnis, jangan modalnya dari hutang riba. Jangan modalnya minjem ke bank, minjem ke rentenir, minjem ke pinjol, minjem ke leasing. Ya, itu gak boleh itu. Kalau bisnis kita modalnya minjem ke bank, maka bisnisnya tidak syariah. Ya, bisnisnya tidak syariah. Kalau bisnis kita sudah tidak syariah, apalagi modalnya dari riba, sudah dipastikan 100% pasti hancur, pasti bangkrut, dan akan menyisakan utang yang bertambah. Auzubillahi min dzalik ya. Faktanya sudah banyak, contohnya udah banyak. Jadi hati-hati, syarat yang pertama ini sangat-sangat harus diperhatikan. Nah, kalau teman-teman mau memulai bisnis apapun, wajib terbebas dari riba. Ya. Oke, syarat yang kedua, bisnis dikatakan syariah kalau terbebas dari goror. Goror itu ketidakpastian. Ya. Goror itu ketidakpastian. Nah, contohnya goror kayak gimana, Kon? Contohnya goror itu kita membeli sesuatu yang tidak tahu halal haramnya, atau kita jual beli yang tidak pasti, ya, jual beli yang tidak pasti. Contoh apa? Ya, zaman sekarang yang paling mudah menjadi contoh bisnis goror adalah bisnis kripto. Ada yang pernah dengar kripto? Nah, kripto ini adalah salah satu contoh bisnis yang mengandung goror. Kenapa bisnis kripto disebut goror? Karena nggak jelas kripto ini kita beli apaan, bentuk fisik produknya seperti apa kita nggak tahu, dan ini nggak jelas harganya, siapa yang nentuin, apa yang mempengaruhi harga kripto ini. Kalau harga emas kan ditentukannya ya jelas gitu ya, ada fisiknya, ada nilainya. Tapi kalau kripto kita membeli sesuatu yang nilainya ditentukan oleh si pembuat kripto tersebut, yang bisa tahun depan naik, tahun depan nggak laku sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada bentuk fisik, nggak ada barangnya yang nyata. Nah, itu yang disebut bisnis goror. Jadi kalau teman-teman ditawarin bisnis kripto, jangan terbuai dengan, wah ini kalau beli sekarang 5 juta, nanti nih 2 tahun akan datang bisa dijual 100 juta. Nah, jangan tergiur. Kenapa? Karena itu goror, ketidakpastian. Kita beli yang gak jelas gitu, kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Nah, makanya bisnis dikatakan syariah kalau terbebas dari goror. Yang ketiga, bisnis katakan syariah kalau bebas dari maisir. Maisir itu perjudian, untung-untungan. Ada yang untung, ada yang rugi, atau ada yang menang, ada yang kalah. Itu namanya judi. Ya, jadi kalau kita dapat keuntungan, orang ada yang dirugikan, itu namanya judi. Ya, ingat, judi itu karakternya kalau kita menang berarti ada orang yang kalah, yang dirugikan. Kalau jual beli kan sama-sama menguntungkan, kita mendapatkan uang dari pembeli dapat barang, jadi sama-sama untung, itu jual beli. Nah, kalau judi kita dapat uang itu dari orang yang kalah, yang rugi. Nah, yang terzolimin itu namanya judi. Contoh, sekarang sedang marak judi trading, judi online, judi slot, ya, trading forex. Nah, namanya aja trading, padahal itu judi, ya. Trading saham yang benar itu ada. Nah, tapi kalau yang di online trading forex, trading binomo, itu bukan trading, itu judi, bahkan banyak penipuan atau scam. Nah, gitu ya. Nah, sekarang juga ada yang namanya kayak jadi jual beli, tapi padahal itu money game, skema Ponzi. Nah, contohnya ada sekarang yang lagi tren, kalau jadi agen
nanti dapat bonus harian setiap hari selama 90 hari padahal nggak ngapa-ngapain. Nah itu udah jelas ponzi, udah jelas money game ya. Jangan tergiur hal-hal yang nggak jelas gitu ya. Oke, itu maisir. Yang keempat adalah produknya harus halal, yang kita jual harus halal ya. Taunya halal dari mana ya? Percayakan kepada Majelis Ulama Indonesia. Jadi produk-produk diperiksa sama Majelis Ulama Indonesia, kalau mereka sudah menyatakan halal berarti produk kita halal. Yang kelima, syarat bisnis dikatakan syariah kalau tidak ada yang dizolimi. Ya, saya penjual, teman-teman pembeli, saya mendapatkan uang dari hasil penjualan produk, untung. Nah, Anda juga mendapatkan produk dari hasil pembelian itu produk, untung juga, mendapatkan manfaat, berarti sama-sama untung, tidak ada yang dizolimi. Gitu. Contoh kalau kita bekerja sama, ya kita bermitra dengan sebuah perusahaannya untung, kita mitranya juga untung, maka sama-sama untung, nggak ada yang terzolimi. Nah itulah syarat bisnis dikatakan syariah. Jadi teman-teman kalau mau memulai belajar bisnis, pastikan ya, cek kalau ada yang mau ngajakin kerjasama, mau ngajakin bisnis, mau memulai bisnis, cek 5 hal ini ya. Jangan sampai ada satu pun dari 5 hal ini yang tidak terpenuhi ya. Misalkan nomor 1 terpenuhi, 2 terpenuhi, 3 terpenuhi, 4 terpenuhi, 5 tidak terpenuhi, tetap haram, tidak syariah. Jadi 5 hal ini harus wajib, kudu, mesti semuanya terpenuhi ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Baik teman-teman, saya mau tanya dulu yang malam hari ini hadir, kira-kira siapa nih yang benar-benar sungguh-sungguh punya niat, punya keinginan, punya cita-cita menjadi seorang pebisnis, punya penghasilan banyak, kaya berkah? Katakan saya. Oke, berarti semua yang hadir malam hari ini adalah calon-calon pebisnis syariah, adalah calon-calon miliarder kaya berkah, yang insya Allah tidak hanya kaya untuk dirinya dan keluarganya sendiri, tapi insya Allah bisa membantu orang lain juga menjadi kaya berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin teman-teman bertanya, nah ya, bisnis apa saya sih ya? Coach Ojatsu ini bisnis apa sehingga bisa lunas hutang 500 juta? Coach Ojatsu ini bisnisnya seperti apa? Ataukah bisnis sendiri atau bekerja sama atau seperti apa? Nah, malam hari ini dengan berbahagia, dengan senang hati, saya akan memberikan informasi. Jadi 2018 yang lalu saya dipertemukan dengan sebuah perusahaan bisnis syariah yang alhamdulillah perusahaan ini sudah menjadi wasilah saya terbebas dari hutang riba, bahkan bisa beli rumah ini, beli mobil, beli motor dengan cara cash. Bahkan ternyata tidak hanya saya ya, perusahaan ini juga sudah membantu ribuan orang untuk lunas hutang riba. Bisnis apa tersebut? Perusahaan apa namanya? Yaitu BES Corporation Syariah. BES ini singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang PT BES Corporation. Tapi malam hari ini mari kita perdalam, mari kita kupas, mari kita bedah bisnis seperti apa. Kenapa kita bisa lunas hutang dengan berbisnis dengan BES Corporation Syariah? Kenapa kita bisa kaya? Kenapa kita bisa terbebas dari riba? Ya, kita akan bedah semuanya. Oke, teman-teman semuanya ya. Sampai detik ini alhamdulillah kurang dari 5 tahun perusahaan BES Corporation Syariah sudah membantu lebih dari 6.000 orang yang tadinya punya hutang. Ada yang hutangnya ratusan juta sampai miliaran, bisa lunas hutangnya, bahkan bisa beli motor dengan cash. Bahkan bisa umroh sekeluarga gratis, bahkan bisa punya mobil dengan cara cash. Dan tidak sedikit yang sudah bisa bangun rumah miliaran dengan cara yang cash tanpa harus KPR, teman-teman semuanya ya. Nah ini bukti hijrah teman-teman. Kalau orang itu mau hijrah, meninggalkan riba, meninggalkan yang haram, maka meskipun saat ini punya hutang miliaran,
Ya, meskipun Anda yang sedang punya hutang ratusan juta, kalau sudah diniatkan hijrah, maka Allah akan berikan jalan. Seperti orang-orang yang saya tampilkan ini, ya, beliau pernah punya hutang miliaran, lunas kurang dari 1 tahun, ya, tentunya atas pertolongan Allah dengan jalan menjalankan bisnis base corporation syariah. Nah, salah satunya ada Bapak Haji Suroto Zafir, ya, orang Bandung, mantan tukang bakso. Ya, mantan tukang bakso jangan salah, beliau tukang bakso tapi hutangnya 2,5 miliar. Kenapa? Karena ketika beliau lagi naik-naiknya jualan bakso, terjerumus ke dalam riba, ditawarin cicilan riba, hutangan riba dari bank untuk membesarkan, membuka cabang baksonya, hingga akhirnya terjerumus ke dalam riba, hancur bisnisnya, menyisakan hutang miliaran. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang, Allah menolong, ya, dengan mempertemukan dengan PT Base Corporation. Ya, beliau jalankan bisnisnya. Nah, hutangnya lunas, sekarang jadi miliarder beneran. Bahkan beliau sudah membangun masjid dan pondok pesantren di Kota Malang saat itu dari hasil menjalankan bisnis sesuai syariat. Ya. Kemudian ada Pak Insinyur Randu, ada Pak Jadan Haris, ada Pak Haji Martin, ada Pak Bu Hajah Nofirati. Nah, lihat, perhatikan, hampir semua sudah ada gelar hajinya. Dan luar biasanya di bisnis base corporation syariah, ya, kita semua bisa haji khusus, ya, di atas haji furoda yang ongkosnya 300 jutaan per orang, ya, dari hasil menjalankan bisnis ini. Ini salah satu bukti bahwa bisnis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hasil dari menjalankan bisnis bisa untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini masih banyak lagi, ya, bukti-bukti, ya, yang sudah lunas utang miliaran dengan menjalankan bisnis base corporation syariah. Baik, mari kita mulai dengan mengenali lebih dekat tentang perusahaan base corporation syariah. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dan membuka peluang bisnis dengan sistem yang syariah. Nah, ini gambar gedungnya, dan alhamdulillah gedungnya punya sendiri, punya owner sendiri, ya, tidak sewa. Apalagi gedungnya ini dibeli dengan cara cash, ya, semuanya cash, surat-suratnya lengkap, dipegang oleh owner dari PT Base Corporation Syariah. Alamat kantor pusatnya di mana? Di Bandung. Nah, tepatnya di Grand Surapati Kor, Blok B911 B2325, Jalan PHH Mustafa nomor 39, Pasir Layung, Cibenying Kidul, Kota Bandung. Kemudian website resminya teman-teman bisa catat atau bisa screenshot juga di www.bearstreetworld.id. Nah, teman-teman, alhamdulillah, ya, kita punya program peduli sosial. Yang owner kita luar biasa, Bapak Haji Febrian Agung. Masih sangat muda tapi visinya luar biasa, ingin membantu jutaan umat manusia terbebas dari hutang dan bisa mewujudkan impiannya punya rumah, punya mobil tanpa harus kredit. Dan beliau juga mengasuh lebih dari 200 anak yatim, diangkat menjadi anak angkatnya, dibiayai hidupnya, kemudian dipondokkan di pondok pesantren tahfiz Quran, gitu ya. Bahkan beliau menjanjikan kepada anak-anak yatim tersebut yang sudah hafiz Quran akan diberangkatkan umroh gratis. Kalau masih ada ibunya, bersama ibunya, atau saudaranya bersama saudaranya, gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa. Dan kita setiap bulan, ya, mitra-mitra bisnis base corporation syariah diajak itikaf di masjid oleh owner PT Base, ya. Setiap akhir bulan dan setiap tengah bulan ada 2 kali, ada 2 gelombang, ya. Yang nggak bisa tengah bulan, bisa di akhir bulan. Itu 4 hari 3 malam kita itikaf di masjid pondok pesantren tahfiz Quran. Di sana kita belajar mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mulai dari bangun tahajud, ya, sampai dengan tidur, adab-adab makan, adab-adab tidur, ya, bagaimana cara sukses ala Rasulullah dan sebagainya, itu kita diajarkan di sana, ya, para mitra-mitra bisnis corporation syariah. Jadi kita dididik bukan hanya sekedar bisnis, tapi bagaimana meningkatkan spiritual kita,
bagaimana meningkatkan karakter kita, mental pebisnis kita, bagaimana supaya ditolong oleh Allah yang sedang punya hutang, ya. Nah, jangan sampai putus asa, karena kita akan temenin, akan rangkul, akan bina, akan bimbing teman-teman untuk segera lunas hutang. Karena hutang riba itu salah satu jajahan atau penjajahan kepada hidup kita. Ya, teman-teman yang masih punya hutang pasti merasa dijajah setiap bulan untuk bayar cicilan, betul nggak? Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah BES Corporation Syariah ini sudah resmi mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan. Ya, jadi hati-hati teman-teman, kalau ada yang ngajak bisnis, pastikan ya perusahaan itu sudah legal. Kalau tidak legal, kalau ilegal, belum ada izin dari Kementerian Perdagangan, siap-siap kena denda, bahkan bisa menjadi pidana. Gitu ya. Sekarang ketat ya untuk perbisnisan di Indonesia ini. Dan PT BES juga sudah mendapatkan sertifikasi perusahaan sesuai syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang halalnya ini ya bukan hanya sekedar produknya, tapi seluruh sistem bisnisnya sudah dibedah dan diawasi langsung oleh DSN MUI. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, perusahaan BES Corporation Syariah ini adalah perusahaan terbaik nomor 1 saat ini di Indonesia, dan sudah mendapatkan banyak penghargaan dari Kementerian Perdagangan. Ya, salah satunya produk kita menjadi produk terbaik, produk yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita sudah terbukti membantu ribuan orang terbebas dari hutang, berubah hidupnya dari punya hutang menjadi kaya berkah. Ya, alhamdulillah. Nah, karena visi utama PT BES ini adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang riba dengan moto Go Berkah No Riba. Go Berkah No Riba. Nah, ini maknanya dalam banget ya. Artinya kalau kita mau hidup berkah, tinggalkan riba. Ya, kita menuju keberkahan dengan menjauhi riba. Go Berkah No Riba. Pertanyaan saya, siapa yang siap? Nah, bersama-sama BES Corporation, siapa yang siap dibina, ya, ditemenin oleh BES Corporation Syariah sampai lunas hutang dan kaya berkah? Katakan, saya siap. Oke, amin ya, bismillah. Lanjut ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, bagaimana caranya BES Corporation Syariah membantu kita, membantu teman-teman, membantu saya, membantu semua mitranya untuk lunas hutang? Gimana nih caranya gitu? Teman-teman pasti penasaran, gimana sih caranya PT BES ini ngebantu orang lunas hutang? Nah, yang pertama caranya adalah dengan pembinaan bisnis syariah. Ya, jadi teman-teman ketika bermitra dengan BES Corporation Syariah akan dibina, akan diajarin cara bisnis dari nol sampai mahir, sampai profesional, sampai lunas hutang, sampai menjadi miliarder. Ya, diajarin, dibina, didampingin, ditemenin bareng-bareng. Ya, jadi berjamaah. Nah, bisnisnya ini berjamaah bareng-bareng. Makanya bukan kadang-kadang ya, rutin setiap 4 bulan sekali kita adakan pertemuan akbar seluruh mitra-mitra BES Corporation Syariah dalam satu tempat. Ya, nah yang terdekat itu tanggal 26 November ya, seluruh mitra ya, hampir seluruh mitra, meskipun ya nggak seluruh mitra ya, karena mitra PT BES ini sudah hampir 1 juta orang. Nah, tapi ya, mitra-mitra yang berprestasi, mitra-mitra yang sudah mendapatkan penghasilan yang luar biasa diundang untuk bertemu bareng-bareng, mengadakan sebuah penghargaan tanggal 26 November itu di ASBSD Tangerang. Akan dihadiri 12.000 orang atau 12.000 mitra dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Brunei, Singapura, Malaysia. Itu berkumpul di ASBSD Tangerang, dan itu ada rutin setiap 4 bulan sekali ya. Nah,
Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman bermitra dengan Base Corporation Syariah, teman-teman akan dibimbing, baik itu secara spiritualnya, diajakin itikaf, ya, diajarin cara bisnis yang benar, diajarin bagaimana punya mental seorang pebisnis, ya, disiapkan untuk menjadi miliarder yang dermawan, gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah pembinaan bisnis sesuai syariah. Nah, cara yang kedua adalah dengan menyediakan produk, PT Base ini menyediakan produk-produk terbaik. Ya, sampai detik ini perusahaan Base Corporation Syariah mempunyai lebih dari 40 macam produk berkualitas. Yang ini akan menjadi alat bisnis kita. Yang namanya bisnis kan harus ada produk untuk diperjualbelikan. Sehingga kita dan perusahaan punya keuntungan dari hasil jual beli produk. Ya. Yang ketiga caranya adalah dengan menyiapkan atau membuat sistem bisnis yang syariah, dinamakan dengan PLBS. Ya, jadi sistem bisnis Base Corporation Syariah ini pakai sistem bisnis PLBS. Apa itu PLBS? Penjualan langsung berjenjang syariah. Kenapa harus penjualan langsung? Supaya perusahaan bisa mengalokasikan keuntungan produk, keuntungan penjualannya kepada kita, mitra-mitranya. Ya. Karena ada penjualan tidak langsung. Penjualan tidak langsung itu seperti penjualan Indomie, terus apalagi? Pokoknya yang dijual-jual di Indomaret itu pakai sistem penjualan tidak langsung. Maka penjualan tidak langsung mengeluarkan dana dari hasil keuntungan itu untuk biaya iklan di TV, endorse artis, ya, biaya distributor yang panjang. Nah, sedangkan bedanya dengan penjualan langsung adalah keuntungan besarnya, ya, sebagian besar keuntungannya dialokasikan untuk mensejahterakan mitra-mitra bisnisnya. Ya. Nah, kemudian berjenjang syariah. Kenapa harus berjenjang syariah? Supaya ada jenjang karir, supaya ada tahapan-tahapan dari teman-teman nggak ngerti bisnis, dari teman-teman punya hutang, bisa jadi ngerti bisnis, bisa jadi lunas hutang, habis lunas hutang bisa punya aset, ya, punya rumah, punya mobil. Ketika teman-teman sudah di atas, sudah sukses, teman-teman punya kewajiban untuk mensukseskan umat yang lainnya, untuk membantu mementori mitra-mitra bisnis yang baru. Ya, seperti saya dulu, ya, dimulai dari punya hutang, kemudian saya bergabung dengan PT Base, disiapkan mentornya, diajarin sama mentor-mentor PT Base sampai saya lunas hutang, sampai saya bisa menjalankan bisnisnya. Dan setelah saya sudah sukses, saya punya kewajiban membantu banyak masyarakat juga untuk lunas hutang. Pertanyaan saya, siapa di antara teman-teman yang siap saya mentorin dan siap PT Base mentorin untuk lunas hutang? Dan ketika sudah lunas hutang, teman-teman siapa yang siap menjadi mentor selanjutnya? Katakan saya. Ya. Yang bilang saya aminkan, saya doakan, ya. Ditakdirkan menjadi orang yang sukses dan bisa mensukseskan banyak orang. Jadi di sini ada kewajiban, teman-teman. Ketika teman-teman sudah sukses, ketika teman-teman sudah ditolong oleh Allah dengan wasilahnya PT Base ini, teman-teman wajib menjadi mentor, mementorin, membagikan kebahagiaan, ya, membantu banyak orang untuk lunas hutang. Ya, oke, banyak yang siap, ya, insya Allah. Nah, kita bahas, ya, produk-produk apa saja sih yang disiapkan oleh Base Corporation Syariah untuk kita menjadi seorang miliarder, seorang pebisnis, ya. Ada 40 macam produk, ya. Saat ini, malam hari ini saya hanya jelaskan beberapa saja. Nanti ketika teman-teman sudah memutuskan untuk bergabung, bermitra, nanti saya akan bahas lebih banyak lagi produk-produk secara detailnya. Nah,
Ini gambarannya saja. Yang pertama ada aditif bahan bakar untuk kendaraan. Ini pil ajaib untuk menghemat pengeluaran bahan bakar kendaraan kita. Misalkan teman-teman punya motor yang tahun muda misalkan ya, yang udah injection sistemnya. Kalau sudah injection, itu aturan dari pabrik motor, itu harusnya bahan bakarnya RON-nya di atas 92, di atas 91, berarti minimal harus pakai Pertamax. Kalau pakai Pertalite masih kurang, nanti tidak sempurna pembakarannya dan bisa merusak mesin dalam jangka panjang. Nah, ini zat aditif ini salah satu fungsinya adalah meningkatkan kualitas bahan bakar, meningkatkan RON. RON itu adalah patokan kualitas bahan bakar. Jadi misalkan kita beli Pertalite nih, nilai RON Pertalite itu kan 90. Ketika dicampurkan dengan pil Eco Racing ini akan meningkat 2-5 RON. Ya, minimal meningkat 2 misalkan. Dari 90 meningkat 2 berarti udah setara dengan Pertamax. Nah, bayangkan kita beli Pertalite dengan wasilah pil ajaib ini, ya, rasanya seperti Pertamax. Bahkan lebih bagus daripada Pertamax. Nah, efeknya apa? Efeknya satu, menghemat pengeluaran bahan bakar. Karena apa? Karena pembakarannya sempurna. Ya. Yang kedua, mesin jadi bersih. Karena pembakaran sempurna, nggak ada sisa-sisanya. Yang ketiga, menghilangkan karbon monoksida atau polusi udara. Ya, jadi kalau pembakaran sempurna berarti nggak ada residu, berarti nggak ada sisa pembakaran. Gitu. Oke. Nah, itu yang pertama produknya. Yang kedua ada herbal, suplemen kesehatan. Ya, sekarang orang-orang sudah pada paham dengan kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita banyak menggunakan obat kimia, ya, bukannya sembuh malah banyak efek sampingnya, terutama efek samping terhadap kinerja ginjal. Jadi hati-hati teman-teman kalau teman-teman ada yang kebiasaan sakit sedikit minum obat kimia, dikit-dikit minum obat kimia, hati-hati dengan ginjalnya, gitu ya. Karena obat kimia itu tidak menyembuhkan penyakit, tapi meredakan, ya, menghilangkan rasa sakit saja, tidak menyembuhkan akar dari penyakit. Sedangkan herbal ini menyembuhkan dari akar penyakitnya. Ya, salah satu herbal yang paling favorit di kita adalah Habspro, yaitu habatus sauda, propolis dan picolen kandungannya. Ya, bahkan dalam habatus sauda itu ada obat dari berbagai jenis penyakit kecuali kematian. Itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Gitu ya, banyak testimoni yang kankernya sembuh, diabetes sembuh, gitu ya. Kemudian ginjal sembuh dengan wasilah minum Habspro ini. Kemudian ada produk herbal khusus untuk diet sehat, ya, yang punya masalah kebuncitan perutnya bisa mengkonsumsi herbal sehat ini. Terus produk kita juga ada untuk kebutuhan pria dewasa. Nah, ada obat luar kayak Tangel. Ini fungsinya memperbesar dan memperpanjang alat vital laki-laki. Apa deh? Nah, ini mungkin kalau dibahas agak tabu ya, tapi ya yakinlah bahwa di luar sana banyak yang membutuhkan ini. Gitu. Kemudian ada Tangel spray. Nah, kalau ini untuk durasi berhubungan intim, dan ini semuanya herbal, aman, ya, daripada minum obat kuat, mendingan pakai ini. Kalau obat kuat kayak Viagra dan sebagainya itu untuk jangka panjang berbahaya dan bisa menyebabkan impoten, ya, sedangkan ini aman untuk jangka panjang, insya Allah. Kita juga ada yang diminumnya, ada kopi, ya, ada X-Men. Nah, ini semuanya untuk kebutuhan pria dewasa. Terus produk kita juga ada untuk kebutuhan perawatan wanita. Nah, kalau tadi ada Tangel untuk alat vital laki-laki, ada juga namanya Crystal V. Crystal V ini untuk menyempitkan organ kewanitaan, ya. Nah, membersihkan juga, gitu menghindari dari keputihan. Terus ada perawatan wajah lengkap, ya, kecantikan lengkap. Terus ada produk kita, nah ini yang paling fenomenal teman-teman. Kita punya produk yang ini laku banget dan sudah dirasakan manfaatnya oleh petani di seluruh Indonesia.
Bahkan produk kita ini sudah masuk ke banyak televisi nasional, ya, sudah masuk berita. Kenapa? Karena ini fenomenal hasilnya. Apa itu? Pupuk organik. Pupuk organik ini menjadi solusi nyata bagi petani seluruh Indonesia yang sekarang sedang kesulitan mencari pupuk dan harganya mahal karena subsidi dicabut, ya, pupuk kimia. Dan keunggulannya pupuk ini organik, ya. Bedanya pupuk kimia dengan organik, kalau pupuk kimia semakin banyak dipakai, itu akan tanahnya semakin lama semakin gersang, semakin tandus, semakin tidak subur. Nah, sebaliknya kalau pakai pupuk organik, semakin dipakai, tanah itu semakin lama semakin subur. Ya, jadi kita punya slogan lahan subur, petani makmur. Kenapa petani jadi makmur? Karena dengan pupuk organik ini, ya, sudah terbukti meningkatkan hasil panen dan mempercepat masa panen, serta menambah kualitas hasil panen. Ya, nah, kebetulan ibu saya punya sawah beberapa hektar gitu ya. Sekarang sudah pakai pupuk organik eco farming ini. Nah, yang paling fenomenal lagi adalah base pump soil release. Ini pupuk yang sebelah paling kanan nih, bentuknya seperti kardus, yang gede, itu untuk kelapa sawit. Nah, jadi banyak mitra-mitra bisnis PT BES yang punya omset miliaran hanya dengan menjual pupuk, gitu ya. Dan ini pupuk, kalau teman-teman punya relasi orang perkebunan kelapa sawit, ya udah pasti teman-teman jadi orang kaya baru dadakan. Kenapa? Karena seorang pengusaha kelapa sawit biasanya punya ratusan hektar lahan kelapa sawit dan membutuhkan banyak pupuk. Ya, dan ini produk ini dinobatkan menjadi Product of the Year 2021, produk terbaik di Indonesia nomor 1 ya di tahun 2021. Dan ini juga yang menjadi wasilah BES Corporation Syariah pada zaman COVID-19, di mana perusahaan-perusahaan tumbang, di mana perusahaan-perusahaan bukan lagi turun omsetnya melainkan nol, bangkrut. Malah PT BES berkah Allah, pertolongan Allah malah meningkat ketika COVID-19. Kenapa? Karena pupuk ini sangat dibutuhkan dan laris dibeli oleh masyarakat, terutama petani. Kemudian herbalnya tadi Habsro terbukti menyembuhkan COVID-19 ya ketika kemarin COVID. Jadi alhamdulillah ya, meskipun kemarin orang-orang merasa COVID itu menghancurkan bisnisnya, tapi mitra-mitra PT BES malah banyak yang beli mobil baru, beli rumah baru ketika COVID-19. Kenapa? Karena bisnis kita tidak mati, malah berkembang. Ya, karena kita punya produk banyak banget. Ya. Nah, terus kita juga ada produk parfum. Ya, teman-teman bisa jualan parfum. Atau, Coach, saya nggak bisa jualan. Boleh nggak jualan? Nah, ada caranya. Ya, meskipun tidak jualan, meskipun produknya dipakai sendiri, teman-teman bisa punya potensi, punya penghasilan dengan menjalankan sistem PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, bahkan di sini teman-teman akan diajarin bagaimana punya omset miliaran ya tanpa harus jual eceran. Ya, kenapa? Karena kita ini bukan hanya jadi pedagang, kita akan dibina, dididik menjadi seorang pebisnis. Ya, bedanya pebisnis dengan pedagang, kalau pedagang harus jualan secara eceran, kalau nggak jualan nggak dapat uang. Kalau pebisnis, ya, meskipun nggak jualan secara eceran, tapi bisa punya omset miliaran. Ya, ini perlu digarisbawahi teman-teman. Ya, nah kemudian parfum ya, habis itu ada power pot. Nah, power pot ini sekelas seperti vape, tapi tujuan dari power pot ini adalah memberhentikan orang merokok. Jadi orang yang mau berhenti merokok, biasanya kan sulit. Nah, ada produk ini untuk memberhentikan mereka merokok secara bertahap. Kenapa bisa begitu? Karena power pot ini adalah alat untuk mengontrol nikotin. Ya, jadi dalam merokok itu kan ada pembakaran nikotin yang orang tidak bisa berhenti merokok karena kecanduan nikotin. Nah, produk ini adalah produk yang bisa mengontrol
nilai nikotin. Ya, jadi pakai produk ini seperti orang merokok, tapi kandungannya nikotin yang diuapkan dan tidak berbahaya seperti rokok. Ya, tidak berbahaya seperti rokok. Dan ini sudah banyak testimoninya menggunakan produk ini 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan sudah berhenti total dari rokok. Ya. Nah, kira-kira teman-teman lebih butuh produknya atau butuh peluang usahanya atau butuh kedua-duanya? Coba tulis di kolom komentar. Teman-teman butuhnya produknya aja atau peluang penghasilannya atau butuh kedua-duanya? Ada butuh kedua-duanya. Butuh kedua-duanya. Wah, semuanya butuh dua-duanya ya. Insya Allah sama berarti dengan saya. Saya merasakan ya sampai detik ini saya butuh dua-duanya. Produknya saya pakai karena butuh ya. Dan yang lebih menggiurkan lagi adalah peluang penghasilannya. Ya, alhamdulillah ya, banyak mitra-mitra saya juga yang lunas hutangnya. Ada salah satu mitra saya punya hutang 1,3 miliar, alhamdulillah lunas, sekarang sudah jadi mentor juga. Ya. Oke, mudah-mudahan ada yang hadir ya. Salah satu mitra saya yang mau testimoni nanti kalau hadir saya akan panggil ya untuk testimoni. Baik teman-teman, PT BES tidak hanya menjual produk tapi juga memberikan peluang usaha teman-teman semuanya. Nah, kalau saya tawarin kepada teman-teman, saya akan tawarkan, PT BES Corporation menawarkan kepada Anda sebuah proyek kemitraan bisnis dengan nilai punya penghasilan 1,67 miliar dalam waktu 1-3 tahun. Ya, PT BES menawarkan, maukah teman-teman diajarkan, didampingi, ditemenin sampai punya penghasilan 1,67 miliar dalam waktu 1-3 tahun saja? Siapa yang mau katakan saya mau bismillah? Saya mau bismillah. Tulis kolom komentar. Mau bismillah ya coach. Ya Allah, semoga. Ya, siapa yang mau darimu, ya Allah, diajarkan, dibina, ditemenin ya sampai punya penghasilan 1,67 miliar dalam waktu 1-3 tahun saja. Jadi paling cepat 1 tahun ya, paling lamanya 3 tahun. Nah, itu apa namanya tawaran dari BES Corporation Syariah, dan sudah saya buktikan ya. Saya dalam waktu 40 hari waktu itu sudah dapat 500 juta. Nah, ini kita tidak muluk-muluk lah menawarkannya, 1 tahun sampai 3 tahun ya. Kita nggak menawarkan terlalu cepat supaya teman-teman tidak karena dari kita ini masing-masing punya penalaran yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Jadi setelah kita teliti ya, paling standar itu 1 tahun lah, punya penghasilan 1,67 miliar. Kalau serius mengikuti aturan, mengikuti sistem, 1-3 tahun. Yang mengetik saya mau bismillah, mau banyak banget ya. Insya Allah ini ada calon-calon mentor baik, mentor terdasar di BES Corporation Syariah. Baik, nah ini lagi-lagi saya kasih bukti bahwa kita ini bukan perusahaan yang baru kemarin sore. Kita ini bukan perusahaan yang hanya bisa omong doang. Kita ini bukan hanya sekedar teori, tapi sudah dibuktikan, sudah membuktikan, dan ribuan orang sudah membuktikan. Dan teman-teman, ya, saya pajang nama-nama di sini. Kalau teman-teman nanti sudah bermitra terus bertanya, saya mau ketemu dengan Pak Hasan Basori, bisa nggak, Ustaz? Coach, bisa. Rumahnya ada. Bahkan ketika teman-teman nanti ikut itikaf di pondok pesantren setiap akhir bulan, akan bisa ketemu dengan orang-orang ini. Ya, bisa ketemu juga dengan mobilnya. Ya, jadi gini bukan hanya sekedar rekayasa gitu ya, teman-teman bisa ketemu, bisa ke rumahnya. Main ke rumahnya yang dibeli miliaran dengan cara cash ya, ke rumah saya juga boleh. Ke rumah misalkan ke Pak Rio, boleh. Terus ke Pak Bari Purnomo di Bandung, boleh gitu ya.
Pak Bari Purnomo ini mantan tukang ojek, sekarang udah punya rumah 2. Ya, Masya Allah, di Bandung punya rumah 2, besar-besar lagi Bandung rumahnya. Oke. Terus teman-teman semuanya, nah ini masih banyak ya, banyak banget lah. Teman-teman bisa di seluruh Indonesia, teman-teman. Tinggal tanya aja, Coach, ada nggak bukti orang yang sudah sukses di bisnis PTBS ini di Kota Tangerang? Ada. Di Kota Bekasi ada. Di Jakarta Timur ada. Jakarta Barat ada. Di Bandung ada. Di Jogja ada. Makassar, Surabaya, Ponorogo, semuanya hampir di seluruh kota sudah ada buktinya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman tidak harus ragu lagi ya. Nah, PTBS ini bisa dicek, teman-teman. Bahkan teman-teman tinggal ngecek di YouTube juga boleh. Oke. Dan masih banyak yang lainnya, teman-teman semuanya. Nah, terus apa keuntungan? Di Serang ada nggak? Di Serang ada. Ya, di Serang ada. Apa keuntungan ketika Anda jadi mitra Best Corporation Syariah? Apa keuntungan ketika Anda menjadi mitra Best Corporation Syariah? Yang pertama, ya, teman-teman ketika bergabung menjadi mitra Best Corporation Syariah, teman-teman akan mendapatkan produk. Produk ini bisa dipilih dari 40 macam produk yang ada. Contoh misalkan tadi pengen, saya mau pilih Eco-Racing, penghemat bahan bakar. Kemudian saya mau pilih Hubs Pro, saya mau pilih Titan Gel, mau pilih kopi, mau pilih minyak wangi, boleh pilih ya produknya. Yang kedua, ketika menjadi mitra PTBS, teman-teman akan mendapatkan ID reseller resmi dari Best Corporation Syariah. Dan ini untuk masuk ke virtual office, yaitu login ke website www.best.streetport.id. Di sana, di virtual office itu teman-teman bisa melakukan pembelian produk, penjualan produk, mengecek perkembangan bisnis Anda di sana, mengecek penghasilan bagi hasil Anda berapa gitu ya. Nah, itu bisa dicek setiap hari, setiap detik lewat handphone Anda secara online. Gitu ya. Dan itu sudah terafiliasi atau terdaftar di Kominfo juga. Jadi sangat legal dan sangat aman. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan hak usaha, dan hak usaha ini diwariskan kepada anak cucu kita. Gitu. Ada mitra saya namanya almarhumah Bu Yus, itu meninggal tapi sudah dapat penghasilan, sudah dapat mobil cash senilai 150 juta, dan itu bisa diwariskan kepada anaknya. Itu. Kemudian ada mitra saya namanya Pak Ismail almarhum ya, meninggal. Nah, beliau mewariskan kepada istrinya, gitu ya. Oke. Hak usahanya itu berupa apa, Coach? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan penghasilan harian atau profit sponsor ketika teman-teman bisa memasarkan dan menjalankan bisnis ini sesuai dengan arahan dari mentor, ya. Potensi penghasilan harian. Yang kedua, akan mendapatkan potensi penghasilan mingguan, yaitu dari profit pembinaan perkembangan bisnis teman-teman, ya. Jadi harian bisa dapat uang, mingguan bisa dapat uang. Tentunya ya ini harus dikerjakan dan dilakukan gitu, bukan ketika daftar habis itu diem, bukan ya. Nanti diajarkan caranya apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memasarkan bisnis ini ya, bagaimana cara mengembangkan bisnis ini, semuanya diajarkan, dibina, didampingi secara gratis langsung oleh mentor-mentor yang sudah sukses. Yang ketiga, nah ini yang menarik, teman-teman akan mendapatkan bagi hasil omset ambasador. Nah, tadi senilai 1,67 miliar sampai 51 miliar dalam waktu 1 sampai 3 tahun. Ya. Dan ini juga bukan investasi ya, ini juga harus dikejar omsetnya. Nah, mengejar omsetnya juga tidak ada batas waktu. Nah, ya, jadi tidak ada batas waktu, sampai kapanpun ditungguin dan diajarin, dibimbing secara profesional oleh mentor bisnis yang sudah sukses. Nah, yang keempat adalah pembinaan dan pendampingan usaha oleh mentor sukses dari 0 sampai sukses, ya, sampai lunas hutang, sampai punya rumah, dibina, didampingin.
Dan uniknya di sini, teman-teman akan dimentorin minimal oleh 5 mentor sukses. Siapa mentor sukses itu? Yaitu mentor yang sudah lunas hutang, sudah membuktikan bisa beli rumah lebih dari 1 miliar, sudah punya penghasilan lebih dari 1 miliar. Itu disebut mentor sukses. Dan teman-teman akan didampingin, dimentorin lebih dari 5 mentor sukses. Ya, tinggal pertanyaannya, siap nggak teman-teman dimentorin? Siap nggak teman-teman didampingin oleh orang yang sudah sukses? Hanya di perusahaan Best Corporation Syariah, orang yang sedang punya hutang malah dideketin, dimentorin, dirangkul sampai sukses. Mbak, saya mau tanya dulu, di luar sana ada nggak orang ya yang mau ngerangkul ketika kita sedang punya hutang? Kita sedang terlilit hutang, ada nggak orang kaya, orang sukses ngedeketin, terus nemenin kita supaya kita lunas hutang? Ada nggak? Coba jawab. Nggak ada, susah. Ya, ada nggak di luar sana orang kaya ngedatangin kita, terus dia bilang, saya mau bantu Bapak lunas hutang, saya temenin, saya ajak berbisnis, saya mitra saya ajarin? Nggak ada, teman-teman. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena saya merasakan 2017 itu sedang mumet-mumetnya punya hutang 500 juta. Nggak ada tuh yang ngedeketin saya orang kaya. Ya. Bahkan yang udah tahu saya punya hutang menjauhin saya. Nah, meskipun saya seorang trainer, seorang penulis, ketika saya punya hutang, orang-orang menjauh. Ya. Jangankan orang kaya, orang yang tadinya dekat dengan kita juga menjauh. Tapi di bisnis PT Best ini, teman-teman akan ditemenin, didampingin oleh orang kaya supaya teman-teman lunas hutang. Bayangin, ya, teman-teman sedang terlilit hutang nih, kok ada perusahaan yang menyiapkan 5 mentor ini akan nemenin teman-teman. Bahkan teman-teman pegang kata-kata saya, mentor-mentor ini akan lebih daripada saudara, teman-teman semuanya, dalam mementorin, dalam mengingatkan, dalam memotivasi, dalam ngajarin, ya, akan lebih dekat daripada saudara kandung sendiri, teman-teman. Ketika teman-teman punya hutang, ya, karena kalau kita punya hutang, mohon maaf, ya, saudara-saudara aja jauh dari kita, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya siap-siap, ketika teman-teman sudah bermitra dengan Best Corporation Syariah, teman-teman akan punya mentor yang luar biasa, ya, punya pendamping bisnis yang luar biasa, yang akan terus mengingatkan, terus mendorong, terus memotivasi, dan terus memikirkan bagaimana cara teman-teman bisa lunas hutang, cara teman-teman bisa menjadi orang kaya, dipikirkan terus oleh para mentor. Inilah dasarnya. Jadi selamat datang, selamat menjadi keluarga baru kami bagi Anda yang benar-benar serius untuk bergabung dengan Best Corporation Syariah. Ya. Oke, kalau misalkan coach, kalau saya nanti udah gabung ternyata saya nggak dimentorin, nggak ada yang nge-mentorin, nggak ada yang ngajarin, bilang ke saya. Ya, bilang ke saya siapa yang ngajak teman-teman, siapa yang nggak mau mentorin teman-teman, saya akan langsung proses, saya akan langsung laporkan kepada PT Best. Tenang, ya, PT Best itu ownernya luar biasa. Ownernya itu owner yang paling peduli kepada mitra-mitranya, kepada umat, bagaimana umat terbebas dari hutang riba. Ya, jadi boleh pegang kata-kata saya, kalau sudah daftar teman-teman nggak dimentorin, maka laporin ke saya. Ya, oke. Baik teman-teman semuanya. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara bergabung, bagaimana cara bermitra. Baik, kita tonton dulu. Ini adalah perhelatan akbar, ya, yang tadi saya bilang, pertemuan ribuan mitra. Ini di bulan Agustus yang lalu. Ini diadakan di Bandung, ya, 20 Agustus 2023. Yang hadir 4.000 mitra bisnis. Nah, coba lihat ya. Nah, ini 4.000 aja udah banyak begini ya. 4.000 orang tuh udah banyak begini. Apalagi nanti bulan ini 26 November
akan dihadiri 12.000 mitra bisnis BES di ASBSD Tangerang. Nah, bagi teman-teman yang sudah bermitra, pastikan juga hadir ya. Sudah berada di jalan yang benar. Di mana itu? Ijaratan Amtarotim Minggu. Sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua itu untuk mendapatkan rezeki yang halal. Setuju? Siapa yang yakin bahwasanya Anda yang duduk di sini akan sukses tembus luxury berkali-kali? Yang yakin akan sukses dan mensukseskan mitra-mitranya tembus luxury berkali-kali, angkat tangan dan katakan saya. Oke, teman-teman semuanya, ya itu adalah acara per 4 bulanan yang diadakan oleh BES Corporation Syariah untuk tatap muka bersama mitra-mitra BES Corporation Syariah yang berprestasi, ya. Nah, teman-teman kalau ada yang bertanya, ada nggak mitra binaan saya langsung yang sudah sukses, yang tadinya punya utang, sekarang sudah lunas utangnya? Oke, saya akan sampaikan beberapa orang ya. Yang pertama ada Kang Asep Bruder, dia seorang perawat ya, yang pernah terlilit utang 1,3 miliar. Alhamdulillah atas pertolongan Allah dengan wasilah menjalankan bisnis BES Corporation Syariah, utangnya lunas, sekarang bisa beli mobil cash, punya rumah dengan cara beli cash juga, dan beliau juga sekarang sudah menjadi mentor, sudah mementorin ribuan orang juga untuk lunas utang. Terus ada mitra saya namanya Bu Elis Ratnasari, ya, beliau dulu mantan agen asuransi, kemudian beliau hijrah karena terlilit utang juga, banyak cicilan. Dan setelah menjalankan bisnis ini, beliau utangnya lunas, bahkan bisa beli rumah senilai 2,5 miliar. Dan tahun lalu beliau haji khusus ya bersama suaminya gitu ya, dari hasil menjalankan bisnis BES Corporation Syariah. Terus ada mitra saya namanya Bu Dewi, seorang ASN aktif ya, yang waktu itu ketika menjadi ASN banyak cicilan, banyak utang, mobilnya masih nyicil, waktu itu mobilnya X-Trail nyicil ya, kemudian menjalankan bisnis ini, utangnya lunas, X-Trailnya dikembalikan ke leasing, sekarang beli Pajero cash. Bahkan beliau pensiun dini dari ASN, fokus menjalankan bisnis syariah di BES Corporation ini. Dan beliau juga sudah banyak membina mitra-mitra bisnisnya. Beliau orang Ponorogo ya, sedangkan saya dari Bekasi. Jadi teman-teman yang di luar kota ya, jauh dari saya juga insya Allah bisa sukses menjalankan bisnis ini. Bagaimana caranya? Pembinaannya lewat online juga bisa, lewat Zoom sudah bisa. Sekarang hari ini zaman ini sudah canggih ya. Terus ada mitra saya ini terbaik saya, mitra terbaik ya, namanya Dania. Bunda Dania ini pernah terlilit hutang sampai hampir putus asa pengen bunuh diri gara-gara banyak yang nagih hutangnya keras gitu ya. Nah, alhamdulillah Allah tolong ya, beliau menjalankan bisnis ini, padahal beliau waktu itu sedang terpuruk, nggak punya uang, nggak punya modal ya. Untuk modal bisnis saja beliau jual sofa ya, jual sofanya ya. Alhamdulillah menjalankan bisnis ini, saya dampingin, saya temenin, beliau bisa lunas utang. Bahkan tahun ini kemarin baru haji khusus juga sama suaminya ya. Ongkos haji khusus ada yang tahu nggak? 300 juta per orang, berarti 2 orang 600 juta. Bahkan beliau sudah membangun 2 rumah
satu di Sragen, ya satu lagi di Cilengsi. Masya Allah. Dan beliau juga sudah membina, mementorin ribuan mitra bisnisnya, gitu. Jadi seperti yang saya bilang, ketika teman-teman nanti sudah kita mentorin sampai lunas hutang, sampai punya rumah, sampai jadi pebisnis profesional, teman-teman punya tanggung jawab menjadi mentor dan mementori banyak orang untuk lunas hutang. Ya, itu harus mau. Nah, kalau ini ya salah satu mitra ya fenomenal ya, namanya Zainal Fenom. Kenapa? Karena fenomenal. Beliau ini mantan tukang ojek online. Yang dulunya motornya aja nyicil. Sekarang teman-teman ya, menjalankan bisnis Best Corporation Syariah, sudah punya Pajero, bahkan kemarin beli rumah cash, dan ya minggu ini baru pulang umroh sekeluarga. Beliau mengumrohkan seluruh keluarganya. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Nah, ini Pak Zainal ini luar biasa. Nah, dan masih banyak lagi bukti-bukti yang lainnya ya, dan tidak sebutkan satu persatu. Nah, terus bagaimana kok cara bergabung menjadi mitra PT BES? Nah, cara gabungnya gampang teman-teman, sangat gampang. Cukup ya 2 syarat aja. Syarat yang pertama, isi formulir pendaftaran plus biaya pendaftaran 100.000. Ini syarat dari Kementerian Perdagangan. Ya, isi formulir plus biaya daftar 100.000. Ya, sangat mudah. Nah, syarat yang kedua, karena ini bisnisnya syariah, ada syarat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu wajib belanja produk minimal sekali seumur hidup. Ya, belanja produk berapa? 1 paket saja minimal. 1 paket itu atau paket basic itu jumlahnya 14 produk. Masing-masing produknya rata-rata harganya 250.000 harga jualnya. Berarti kalau 14 produk belanja 3.500.000. Tapi karena Bapak Ibu sudah tadi mengisi formulir dan daftar 100.000, maka dapat diskon 1 juta. Jadi cukup belanja 1 paket itu harganya 2.500.000, dapat produk 14 macam. Ya, anggap aja ini modal bisnis yang sangat murah teman-teman. Kenapa saya bilang sangat murah? Mau bisnis apa di luar sana? Ya, modal 2.600.000 mau bisnis apa? Mau bisnis bakso aja modal gerobaknya aja udah 4 jutaan. Belum sewa tempat, sewa ruangan, nggak ada yang ngajarin. Di sini modal 2.600.000 udah mendapat produk, ya. Dengan modal 2.600.000 nih, pendaftaran 100.000 plus belanja 2.500.000 kan total 2.600.000 nih. Ya, dengan modal 2.600.000 teman-teman mendapatkan produk 14 macam. Yang kedua, dapat ID resmi virtual office. Yang ketiga, dapat hak usaha. Teman-teman akan diajarkan punya penghasilan harian, penghasilan mingguan. Kemudian akan mendapatkan bagi hasil omset 1,67 miliar sampai 51 miliar. Ya, 1,67 miliar loh bagi hasilnya. Padahal modalnya 2.600.000. Dan yang paling mahal ini, ya, kalau di luaran sana teman-teman harus dibina sama mentor sukses itu ya puluhan juta bayarnya gitu kan, trainingnya aja. Kalau di sini teman-teman sudah disiapkan trainer mentornya gratis, dibina dari 0 sampai sukses. Pertanyaan saya, siapa yang siap menjadi mitra Best Corporation Syariah dengan modal 2.600.000, punya potensi penghasilan 1,67 miliar dan didampingi dari 0 sampai sukses? Yang siap katakan saya siap. Pak Sugiarto, Bekasinya di mana? Saya Bekasinya di Pondok Gede, Bekasi Barat. Yang saya siap ya, saya bacakan ya. Pak Bu Suminem, saya siap katanya. Kemudian Bu Nurul Ikhwan, Pak Abu Fatia, Pak Muhammad Fajri, sama Pak Basuki Rahmat, Jeng Nur, Mbak Peca. Ya. Baik teman-teman, ya, silahkan. Ya, gimana caranya? Ya, caranya adalah segera minta formulir. Minta formulirnya kepada
pengundang. Ya, pengundang itu siapa, Coach? Yaitu partner bisnis teman-teman yang memberikan link Zoom ini. Jadi teman-teman dapat link Zoom ini dari siapa? Nah, minta formulirnya, nanti dibantu pendaftarannya oleh partner bisnis teman-teman yang memberikan link Zoom ini. Ya, minta formulirnya, isi formulirnya bilang minta formulir. Kalau teman-teman dapat info ini dari grup, minta formulirnya kepada admin grupnya. Ya, admin grup yang nyebarin link ini, minta formulir ke beliau. Nanti beliau akan memberikan formulir, kemudian isi formulirnya, ya, transfer minimal pendaftaran dulu 100.000. Nah, kalau sudah ada modalnya, baru beli produknya 2.500.000 supaya dapat keuntungan 4 keuntungan ini. Ya. Nah, teman-teman, bagi yang malam hari ini mengisi formulir dan daftar minimal 100.000, ya, minimal 100.000, ya. Nah, syukur-syukur kalau langsung belanja jadi 2.600.000, maka besok saya ada namanya training magnet kaya. Nah, training magnet kaya itu bagaimana menanamkan sebuah software kekayaan. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah kerja keras tidak kaya-kaya. Ada orang bisnis A gagal, bisnis B gagal, bisnis C gagal, bisnis apapun gagal. Kok bisa begitu? Bisa jadi ada yang salah dalam pikiran bawah sadarnya. Dan ini hasil penelitian para ilmuwan, ya, di seluruh dunia. Ternyata faktor keberuntungan, faktor kekayaan harus ditanamkan dalam pikiran bawah sadar. Nah, teman-teman yang daftar malam hari ini, besok saya akan undang teman-teman, ya, secara gratis untuk mengikuti training, ya, training magnet kaya. Ada yang nanya, tapi kalau nggak langsung beli boleh nggak? Boleh. Nah, misalkan mau daftar dulu 100.000, boleh, isi formulir, daftar 100.000, nanti diaktifasi. Nah, misalkan seminggu kemudian baru belanja, itu boleh. Ya, nanti tim Anda Joda, ya, nanti saya kasih di grup priority, ya, di grup priority saya kasih info terus, ya. Ini besok, ya, besok ini salah tanggalnya nih, ya, besok hari Ahad tanggal 19. Nah, saya akan adakan training magnet kaya gratis buat teman-teman yang malam hari ini bismillah mendaftar menjadi mitra Best Corporation Syariah. Karena kalau sudah mendaftar, teman-teman akan dimasukkan ke grup, ya, grup pembinaan. Di sana akan ada link trainingnya. Oke, teman-teman, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan segera daftar, minta formulirnya. Yang penting minta formulirnya kepada yang mengundang. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau mengajak teman-teman doa berjamaah, ya, karena ada 100 orang nih yang mengaminkan bersama, insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Yuk, angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih malam hari ini masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk belajar bersama malam hari ini, sehingga kami bisa mengetahui bahwa riba itu dosa yang sangat besar. Amin. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, terutama dosa riba kami, ya Allah. Amin. Jangan biarkan kami mati dalam kondisi keadaan riba, ya Allah. Jangan biarkan kami mati mewariskan hutang riba kepada anak cucu kami, ya Allah. Maka jadikanlah Best Corporation Syariah ini sebagai wasilah kami bisa lunas hutang, ya Allah. Sebagai wasilah kami bisa bebas riba. Sebagai wasilah kami bisa umroh, bisa haji, bisa menjadi orang kaya yang berkah berlimpah. Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, bahagiakan orang tua kami, takdirkan kami bisa menghajikan orang tua kami, ya Allah, bisa mengumrohkan orang tua kami, ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahi al-'azim. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, takdirkan kami menjadi orang tua yang bisa membahagiakan anak-anak kami, ya Allah, yang bisa mendidik anak-anak kami, ya Allah, yang bisa menghindarkan keluarga kami dari jeratan hutang riba, menghindarkan keluarga kami dari
dosa-dosa besar ya Allah. Amin, amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Amin, qurrata amin. a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Amin, atina fid amin. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Amin, nar. amin, Subhana amin. rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal Amin, mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, saya sangat bahagia sekali malam hari ini bisa berbagi sharing ilmu dengan teman-teman semua. Ya, saran saya segera hubungi yang mengundang, hubungi orang yang memberikan link Zoom ini, minta formulirnya, terus isi formulirnya, segera daftar supaya nanti kita bisa bertemu lagi di training Zoom. Ya, kalau ini kan seminar. Kalau teman-teman sudah menjadi mitra, teman-teman akan dapat link training Zoom-nya, training pendalaman bisnisnya. Bagaimana punya 1 tahun itu dapat 1,67 miliar secara step by step-nya, ya, langkah demi langkahnya secara detail, ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan training itu. Terutama besok ada training magnet kaya. Ini penting teman-teman, karena mau kerja keras seperti apapun, kalau kita belum merubah apa yang ada dalam pikiran bawah sadar, pasti tidak akan berubah nasib kita. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya, yaitu dalam pikiran bawah sadar. Ya, sampai jumpa besok di training magnet kaya. Nah, bagi teman-teman yang mau bisnis tapi nggak ada modal, percayalah, modal itu bisa diusahakan. Semua mentor-mentor yang sukses, saya pun dulu nggak punya modal, ya. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah, kalau bisnis ini bagus, berikan caranya, berikan petunjuk. Waktu itu saya jual cincin untuk memulai bisnis ini. Ya, mitra saya tadi Bunda Dania jual sofa, ada yang jual motor untuk memulai bisnis ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak memulai bisnis, ya, tahun depan, 2 tahun lagi hidup kita akan seperti ini aja. Bahkan akan semakin buruk karena hutang akan semakin banyak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik teman-teman semuanya, kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Sedangkan kondisi Anda di masa depan itu bergantung pada hasil keputusan Anda di saat ini. Makanya jangan lambat mengambil keputusan. Bismillah. Kalau ragu, sholat istikharah, ya, banyakin baca surat An-Nas supaya tidak ada bisikan-bisikan keraguan dari setan. Terima kasih, kita tutup dengan doa akibatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.